Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizky Rindar. Gua seorang mahasiswa di sebuah kampus Institut Bisnis dan Informatika Pusgoro. Seharian gua seorang konten kreator. Lebih tepatnya konten horor. Di sini gua bakal sedikit cerita tentang pengalaman gua selama gua membuat konten horor. Yang menurut gue ini kontennya ini tuh bener-bener kerasa dan bener-bener sampai rumah gitu. Kita langsung masuk ke ceritanya aja. Sebentar, sebelum masuk ke cerita, lu promo dulu dong media sosial aja. Iya ya. Kalian bisa follow Instagram gua rizky_dinar0 di sini ntar ya. Terus YouTube gua Dinar Pertama, nanti kalian subscribe. Di situ gua juga bikin konten-konten seru dan horor pastinya. Oke, kita masuk ke cerita. Oke, lanjut ke cerita gua. Jadi pas malam Kamis, gue tuh niatan buat bikin konten di dekat rumah. Jadi dekat rumah gue itu ada kayak waduk gitu, namanya itu Setu Mangga Bolong. Jadi pas bikin konten gue di situ 2 orang, dan gue itu sama saudara gue dianterin dan dia itu yang megangin kameranya. Di penelusuran gue di tempat tag pertama gue bikin konten, di situ gue bikin di dekat ada masjid. Nah, samping masjid itu udah langsung danau, dan di samping danau itu kayak bener-bener pohon bambu yang bener-bener tuh kayak istilah kata horor tuh kayak gerbang gaib gitu pokoknya, yang ngebentuk gitu. Dan di situ gue sempat merinding, cuman nggak semerinding di tempat kedua gue. Jadi di tempat pertama ini gue cuman kayak ngerasa emang namanya pohon bambu ya kan, apalagi di jam-jam 11 itu kan kalau kata horor itu udah ganti dimensi lah, dan itu tuh bener-bener kerasa banget dinginnya. Dan gue sempat nyuruh saudara gue nih yang megang kamera buat jalan duluan, karena menurut gue tuh ada yang nyuruh jangan jalan dulu gitu. Dan setelah selesai ngetek di tempat pertama itu, gue saudara gue tuh punya ide buat lanjut ke tempat di tengah waduk itu kan kayak ada danau gitu. Nah, di itu lagi digali ya, istilahnya lagi digali sama si bulldozer. Nah, gue tuh coba masuk ke dalam situ buat penelusuran kedua, karena kan durasinya masih pendek tuh. Dan gue coba buat jalan ke tempat kedua nih. Gue sempat izin sama orang yang ada di situ kan, karena kalau misalkan nggak izin gue takutnya jadi nggak kenapa gitu kan. Dikiranya kita nggak mau ngapain, jadi gue izin dulu. Dan kita lanjut langsung ke dalam. Di sini nih kalau dibilang pohon-pohonnya sedikit pohonnya itu nggak selebat di tempat tag gue pertama, tapi suasananya itu bener-bener serem banget di tempat kedua ini. Jadi ceritanya gue masuk ke di antara 2 pohon bambu, cuman pohon bambu ini bener-bener kecil, cuman kayak ngebentuk gerbang gitu kan, dan dalamnya itu kayak orang rongsokan gitu. Di situ udah sepi banget karena udah jam 12:30-an. Dan pas gue masuk, biasalah kan kameramen gue duluan yang gue suruh masuk duluan kan, dan gue ngikutin di belakangnya. Pas gue masuk dalam itu bener-bener nggak ada bau maksudnya nggak bau sama sekali, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh. Dan setelah kameramen gue ngomong sembarangan, pas keluar dari pohon bambu itu kayak bau bau busuk gitu, bau amis. Gimana sih baunya kan, kalau misalkan itu baunya tuh nggak lama, jadi kayak cuma sekelibat lewat gitu doang kan. Nah, pas itu tuh gue lari. Nah, pas gue lari, gue sempat istirahat di kayak lampu gitu dah, pokoknya lampu satu yang buat penerangan gitu, lampu tembak. Pas di lampu itu gue istirahat untuk sempat bikin status WA kan. Nah, pas gue bikin status WA sama si kameramen gue ini tuh gue nggak merhatiin kalau misalkan emang kejepret putih-putih gitu kan bayangan. Nah, pas di situ udah mulai selesai kan bikin kontennya. Nah, gue tuh nyadar kalau misalkan ada putih-putih yang ketangkap di kamera gue itu pas di rumah. Itu pas sampai rumah saya bikin konten kan.
Nah disitu gua tanya sama kameramen gua, pas di kameranya dia tuh nggak ada putih-putihnya, tapi di HP gua tuh ada. Nah itu yang bener-bener bikin gua merinding tuh pas di nyium bau itu, pas gua lari itu bener-bener nggak kepikiran apa-apa sampai lupanya lagi tuh gua nggak kerekam gitu, nggak record pas momen lari itu, pas ke cium baunya itu. Dan itu pengalaman gue yang gue kata tuh bener-bener sampai ke rumah nggak bisa tidur gue. Pas ngedit videonya pun susah banget, tunggu siang dulu baru gue bisa ngedit video itu. Mungkin itu aja cerita yang gue kira itu paling serem selama gue bikin konten ya. Karena di video-video sebelumnya itu nggak ada sampai segitunya gitu, maksudnya ibarat kata dapet jackpot lah di konten itu gitu. Waktu lu ngelihat atau bayangan putih-putih itu ketangkap kamera gak? Itu pas lagi istirahat, pas kan capek nih lari nih, terus duduk sebentar di lampu itu karena di situ doang kan ada lampunya. Nah sempat bikin status, nah di situ tuh belum sadar. Jadi saya itu belum sadar ketika pas jepret itu, pas bikin status set upload itu belum tahu kalau ada putih-putih. Jadi pas nyampe rumah. Nah itu tapi masih ada gak bukti gambar? Oh masih ada. Di konten saya juga masih ada tuh di konten. Nanti boleh kita tayangin di sini juga. Oh boleh. Nanti bisa dicek di videonya. Jadi tuh kelihatannya pas lagi ngobrol-ngobrol santai pas habis bikin konten di rumah, pas cerita sama kameramen, pas saya ngecek HP tuh, ini putih-putih apa bukan sih? Pas di zoom, pas dinaikin kontrasnya kan, misalnya kalau putih gitu kan kontras dinaikin kan pasti kelihatan tuh kecerahannya. Nah itu tuh benar-benar jelas. Jadi pas saya posting di Instagram juga banyak yang nanyain itu beneran, karena apa ya, kayak bayangan jalan terbang itu gimana sih? Tapi pas di tempat TKP itu lu sempat ngeliat gak Ki wujudnya? Kalau wujudnya enggak, nyium baunya. Oh jadi wujudnya mah gak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke deh. Oke Ki, makasih lu udah mau datang ke sini dan mau cerita. Nanti next time gua undang lagi ke sini biar lu bisa cerita lagi. Oke, sekian dari gua Dinar di cerita horor gua ini. Mungkin kalau misalkan gua ada cerita bener-bener yang gua bikin merinding pas bikin konten, gua bakal ceritain lagi. Gua Dinar Pratama, terima kasih.